Hey guys. Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Pada video ini kita akan bahas mengenai control box, di mana control box adalah sebuah ruangan yang fungsinya itu kita bisa menempatkan spare cable. Terus kita juga bisa menempatkan joint closure gitu ya. Jadi joint closure yang seperti kita bahas sebelumnya, bahwa dia kan ada yang tipenya inline ya teman-teman. Yang inline seperti ini. Nah kalau yang inline itu nggak langsung ditaruh dalam tanah, tapi dia ditaruh di control box ya, supaya kita bisa mengetahui keberadaan si joint closure ini. Jadi kalau misalnya si joint closure ini ada kerusakan, kita akan memperbaikinya di dalam control box ini, dalam ruangan ini, dan juga tempat titik masuk ke dalam akses misalnya kabel A ke kabel B gitu ya. Nah, kita akan bahas control box yang bagian beach manhole dulu. Jadi, kalau misalnya beach manhole itu control boxnya ukurannya sangat-sangat besar seperti ini. Kenapa sangat besar? Karena kabel-kabel ini kan ditaruh kan kabel laut ya. Dimana kabel laut itu kan terdapat pengaman yang dinamakan dengan armor ya kan. Nah, armor itu ukurannya kan sangat-sangat tebal, sangat-sangat besar. Nah, maka dari itu kita perlu tempat untuk naro si kabelnya itu besar juga. Nah, seperti ini. Nah, biasanya si beach manhole ini terdapat di area-area pantai, dimana ini nggak langsung di area pantai seperti ini ya. Biasanya dia tuh di daerah-daerah yang agak jauhan dikit lah dari pantainya, kayak di daratannya gitu. Kalau di foto ini dia sangat dekat gitu ya. Nah, kalau sangat dekat nanti rentan dong masuk air di sini. Maka dari itu sebaiknya sih ditaruhnya di agak-agak luar gitu ya, supaya lebih aman. Nah, jadi kalau misalnya kabel yang datang dari laut ya, dia akan masuk ke si beach manhole ini. Lalu ada kabel juga yang dari daratan gitu kan masuk. Nah, kemudian kabel dari laut dan kabel dari darat ini akan disambungkan melalui si joint closure, oke? Nah, jadi joint closure itu ditempatkan di dalam ini. Ini adalah contoh beach manhole yang ditempatkan agak jauh dari pantai gitu ya. Ini kan pantainya nih. Kalau tadi kan deket banget. Nah, kalau ini agak jauh dikit. Nah, ini lumayan bagus kalau seperti ini. Nah, kalau yang tadi kan gede, Kak. Kalau yang ini kecil sih, sebenarnya ini besar. Ini cuma ruangan masuknya aja. Begitu kita masuk ke dalam ruangan, ya itu ruangannya besar banget di dalamnya gitu ya. Karena kan si kabel laut juga besar. Nah, jadi di sini ada kabel masuk gitu ya. Si kabel dari darat masuk, nanti dia disambungin dalam beach manhole ini melalui si joint closure gitu. Nah, kalau ini adalah bentuknya si manhole ya. Jadi kalau manhole itu tempatnya seperti ini, dia lebih besar. Kalau handhole tuh agak lebih kecil, karena handhole tuh kan bisa dimasukin oleh tangan saja gitu. Kalau manhole kan orang bisa masuk gitu kan. Kalau misalnya yang ini biasanya itu tingginya sekitar 2 meteran. Terus di sini ada kabelnya ya kan, ada kabelnya. Kabelnya itu berasal dari subduct. Ini subduct ya, subduct. Subductnya ini dibungkus sama duct nih, yang hitam-hitam duct. Terus duct, keluar subduct ada 3. Nanti 3 ya, salah satunya ya kabelnya masuk. Lalu kabelnya itu nggak ditaruh begitu aja, tapi dia disangkutin ke sini. Namanya itu adalah kabel hanger gitu ya, untuk naruh si kabelnya. Nah, karena si kabelnya itu cuma satu doang yang digunakan di dalam sini, sedangkan ini nganggur, maka kalau misalnya ada kabel lagi keluar dari si subduct ini, maka dia akan disangkutin dalam si hanger ini gitu ya, sini. Kemudian di sini juga diberi label-label si kabel ya, supaya kita bisa mengetahui identitas si kabel ini. Kemudian si hangernya juga dikasih label supaya kita bisa mengetahui, oh ini hanger buat kabel ini gitu ya. Nah, gambar sampingnya ini adalah gambar si handhole. Jadi kalau handhole ini biasanya orang tuh nggak bisa masuk, cuman tangan aja masuk gini ya, tangan masuk gitu. Terus dia ngambil kabel di sini. Nah, kalau di sini orang bisa masuk. Terus tutup daripada si manhole ataupun si handhole itu seperti ini bentuknya, dimana tutupnya ini didesain supaya dia nggak bisa dibuka sama orang ya. Jadi tutupnya ini sangat berat. Kenapa sih supaya nggak dibuka sama orang? Karena orang tuh biasanya kan ngambil kabel di sini terus dijual lagi gitu kan. Nah, untuk mengantisipasi itu, maka tutupnya ini dibuat sangat-sangat berat gitu, supaya orang sendiri nggak bisa ngangkat. Yang bisa ngangkat tuh mobil-mobil pengangkat alat berat gitu loh teman-teman. Nah, dan tutupnya itu mampu menahan beban sebesar 40 ton. Jadi kalau misalnya si handhole ini terdapat di jalan-jalanan, terus kalau misalnya ada truk lewat, biasa aja gitu kan, karena ini didesain supaya menahan beban yang sebesar 40 ton itu juga. Ini adalah pembahasan mengenai control box. Semoga kalian paham. Wassalamualaikum.